Bersama saya, Putri Salsabila yang bakal nemenin kalian di episode spesial kali ini. Nah teman-teman semuanya, di episode kali ini kita bakalan bahas topik yang tentunya menarik banget nih teman-teman, yakni dari kampus ke dunia profesional, perjalanan alumni TLM dalam membangun karir di bidang kesehatan. Tentunya sesuai dengan topik yang bakalan kita kupas tuntas hari ini teman-teman, kita sudah menghadirkan narasumber yang inspiratif banget nih dari IKANAS. For your information sebelumnya, bahwa IKANAS ini merupakan ikatan alumni analis kesehatan. Jadi tentunya narasumber kita ini sudah memiliki banyak pengalaman di dunia profesional bidang kesehatan. Yuk langsung aja kita sambut narasumber kita, yakni Kak Zulfahmi Eko Saputra. Halo kakak, selamat pagi. Gimana kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah. Masya Allah. Baik kak, mungkin sebelum kita lanjut, boleh dong kakak sapa dulu teman-teman kita yang lagi membersamai kita hari ini kak. Halo sobat-sobat semua, semoga sehat selalu ya, terus semangat. Oke kak, boleh kak mungkin memperkenalkan diri juga kak ke sobat-sobat LM ini kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi Eko Saputra, alumni dari Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, lulus tahun 2013. Saat ini saya juga berprofesi sebagai ATLM di Zabel Laboratorium Klinik yang beralamat di Jalan MP Mangkunegara, Kenten. Dan saat ini juga saya baru mengemban amanah menjadi dosen di Universitas Sans Magnatia Palembang yang beralamat di Jalan Kamil. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fahmi. Oke, mungkin langsung aja nih Kak, tanpa memperlama waktu lagi, kita bakalan siap-siap buat kupas tuntas nih perjalanan kakak sebagai alumni TLM sampai ke dunia profesional kerja. Oke Kak, jadi Kak, kami tuh udah nyiapin banyak banget pertanyaan Kak. Tentunya mungkin yang bakalan ngejawab juga nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat TLM. Nah, mungkin ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Mungkin pada saat masa kuliah, menurut kakak sejauh mana sih materi perkuliahan TLM ini relevan Kak dengan kebutuhan kerja kita sebagai tenaga teknologi laboratorium medis? Oke, saat ini memang materi yang disajikan ataupun yang disusun oleh para ahli untuk mahasiswa TLM itu sangat relevan, terutama itu perkembangan diagnostik PCR. Jadi kalau dulu itu perkembangan diagnostik PCR itu kan kita tahu zaman COVID tuh. Sekarang itu udah jauh, parasitologi udah ke PCR, malah PCR ini bisa membuat program di mana menentukan DNA kita tuh bagusnya kita tuh lihat pakai mana nih. Jadi ada hubungannya juga korelasi dengan tim gizi nih. Jadi bisa korelasi sampai sejauh itu. Oke, betul banget tuh Kak. Oke, mungkin kan kakak nih udah punya pengalaman ya selama masa kuliah. Mungkin banyak juga ups and down-nya selama masa kuliah nih Kak. Nah menurut kakak dari banyaknya tantangan itu, tantangan mana sih Kak selama masa kuliah yang paling membentuk diri kakak gitu? Oke, jadi alhamdulillah saya itu selama SMA itu sudah berorganisasi. Jadi bekal untuk menghadapi perkuliahan itu alhamdulillah dimudahkan. Cuman ada beberapa memang pelajaran-pelajaran yang memang harus kita dalami dan kita ulang pelajarannya. Waktu SMA saya senang kimia, makanya waktu kimia itu ada beberapa hal yang memang saya bisa mengikuti, ada juga yang tidak. Kalau dari perkuliahan, saya ini termasuk orang yang nggak terlalu berprestasi sih saya. Tapi saya beruntung punya teman-teman yang bisa berbagi, itu jadi bisa saya terus belajar. Oke Kak. Nah tadi kakak kan sempat menyinggung kalau kakak itu aktif berorganisasi nih Kak. Nah menurut kakak pengalaman organisasi ataupun kepanitiaan itu penting nggak sih Kak di dunia kerja saat ini? Wah, menurut saya itu sangat penting karena yang membedakan si calon pekerja dengan yang tidak berorganisasi itu dalam segi mereka berkomunikasi satu. Yang kedua, pengalaman mereka untuk manajemen waktu. Yang ketiga itu yang paling penting itu edukasi sebenarnya. Jadi ketika ini dibentuk dan pembelajaran di kampus itu penting dan organisasi juga penting untuk sebagai modal bekal adik-adik semua
ketika menghadapi dunia kerja. Nah, yang lebih membentuknya lagi itu sebenarnya sih dari segi mental sebenarnya. Ketika kita belajar itu dengan teori, terus praktikumnya itu kita di pressure dengan waktu, dengan keterbatasan alat dan reagensia. Ketika kita berpikirnya itu lebih luas, atau kita menajamkan critical thinking, itu malah bisa sangat berguna ketika di dunia kerja. Jadi jangan meremehkan kalau apa sih kegunaan dari organisasi. Jangan salah, ketika kita wawancara yang ditanyakan sudah berorganisasi atau belum. Karena itu yang bakal membedakan. Ketika orang organisasi pasti dia bisa memecahkan masalah itu pekerjaannya. Itu sih menurut kakaknya. Oke, betul tuh, critical thinking. Critical thinking. Oke. Nah Kak, seperti yang kita ketahui sebagai tenaga kesehatan kita punya yang namanya etika profesi. Nah, kalau masalah etika profesi itu menurut Kak gimana Kak? Seberapa penting sih etika profesi itu di dunia kerja? Oke, jadi etika profesi itu kan luas sebenarnya. Jadi kalau dalam etika profesi yang disusun oleh Dewan Perwakilan Pusat, Dewan Pimpinan Pusat ALKI. Jadi etika profesi itu pertama kita harus menjaga etika pasien. Jadi hasil pasien itu tidak boleh kita sebarluaskan, itu satu. Kedua, kita harus beretika terhadap atasan. Ada juga etika terhadap sesama. Jadi etika profesi itu sangat penting dan sangat luas. Jangan sampai ada pelanggaran yang melanggar etika sehingga kita itu tidak bisa melanjutkan pekerjaan atau tidak bisa profesional gitu. Nah, penting juga untuk rekan-rekan atau sahabat-sahabat semua yang baru lulus ataupun yang sudah lulus, apa sih gunanya sekarang organisasi profesi? Itu jangan sampai menghilangkan rasa kayaknya organisasi profesi itu nggak penting. Salah. Ketika kita terbentur dengan masalah hukum, pasti profesi dulu yang maju. Nah, ketika si ATLM ini bukan dari anggotanya ATLKI, itu gimana nanti untuk membelanya? Sedangkan untuk menjadi seorang anggota harus memiliki kartu anggota atau memiliki anggota tersebut. Nah, itu menurut saya penting sih. Oke, baiklah. Kalau tadi udah bahas etika profesi, organisasi. Nah Kak, mungkin di sini kamu pengen tahu nih Kak, gimana sih awal perjalanan kakak setelah lulus dari TLM tuh sampai sekarang tuh gimana sih Kak? Boleh kamu ceritain? Kayaknya nggak cukup dalam podcast ini kayaknya. Mungkin saya coba kasih persingkat ya. Jadi awalnya itu saya bekerja di semester 5 tuh. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Amril Ghani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bekerja dan menggali banyak pengalaman di klinik yang beliau pegang saat itu. Jadi di klinik itu di semester 5 saya mulai bekerja. Jadi pagi itu saya kuliah jam 2 itu kalau semester 5 udah sedikit nih, sudah sedikit dan jam kuliah teorinya tuh. Jadi sambil kuliah saya sambil kerja dengan gaji yang saat itu menurut saya sudah besar. Setelah semester 5 itu sampai semester 6 lulus di hari ini sudah, besok itu sudah ada kerjaan baru. Jadi alhamdulillah juga karena dekat sama alumni. Jadi alumni itu banyak ada beberapa yang nelfon pagi-pagi itu. Nah kayak sebelumnya saya mau terima kasih kepada Kak Ismail. Jadi beliau itu pagi-pagi jam 8 nelfon saya tuh. Jadi kata beliau gimana deh di rumah kan? Kamu coba ke rumah sakit umum, itu rumah sakit Muhammad Hussein, sini dulu aja. Oke, jadi saya mandi tuh, terus langsung sana. Ternyata ditawarin kerja. Jadi kamu nanti kerja ikut di sini, CV dan lamarannya disusul aja. Nanti kamu ketemu sama mbak itu, ngobrol segala macam. Itu awal mula saya meniti karir sebagai TLM. Dan ternyata lebih dalam, ternyata saya sebagai memegang subspesialis produk. Jadi subspesialis produk khusus mikrobiologi. Jadi semasa kuliah di kampus, mikrobiologi itu menurut saya nih itu ilmu yang sangat luar biasa. Namun ada kesempatan yang memang saya banyak dapatkan. Ternyata itu bisa mengembalikan ke saya ke titik nol lagi untuk memperdalam ilmu mikrobiologi. Jadi mengoperasikan alat, alhamdulillah di situ juga banyak
kakak-kakak kita, alumni dari Poltekkes banyak tuh yang ngajarin. Jadi dari kita kerja sambil menambah keilmuan kita di mikrobiologi. Jadi dari awal proses manual yang berubah untuk transformasi ke mikrobiologi itu ke alat, dan di situ awalnya. Nah, setelah beberapa bulan karena ada permasalahan, jadi saya pindah ke kantor. Pindah ke kantor. Terus selang 2 bulan, kalau saya itu saya dikirim ke Kepulauan Riau. Oke Kak, mungkin boleh nih Kak kasih tips buat Sobat TLM itu gimana sih untuk termotivasi dan tidak mudah menyerah dalam membangun karir sebagai seorang tenaga TLM? Wah, ini berat sih sebenarnya, karena sudut pandang sih, banyak sudut pandang. Tapi tetap menurutku kita ini dihidup di Poltekkes khususnya di TLM itu dengan kekeluargaan. Jadi jangan sampai merasa kita itu bisa sendiri. Kita ini dari kecil itu sudah dibantu banyak orang, dibantu bidan, dibantu dokter untuk lahir dan segala macam. Jadi ketika kita hadirnya di TLM, kita hidup dan berkembangnya di situ, jangan pernah malu untuk menyambung silaturahmi terus. Jadi karena relasi itu sangat penting, dan kehidupan di luar kampus ketika banyak alumni yang muncul ataupun alumni yang stay di kafe ini, di rumah ini, itu sebisa mungkin untuk soal. Karena silaturahmi itu kan pemanjang rezeki tuh, berupa informasi segala macam pengalaman, dan yang menurut dirugikan itu cuma waktu. Tapi dan itu bisa kita manajemen, tidak bisa setiap hari juga di situ. Jadi harus membangun relasi. Kedua itu terus belajar dari akademik dan non akademik. Motivasi terbaik itu adalah diri sendiri. Jadi persiapkan dirimu, mentalmu untuk menghadapi dunia kerja. Yang pasti sebelum persiapan ya harus banyak-banyak belajar. Jadi manfaatkan betul kesempatan di kampus untuk belajar teori, belajar praktek, dan pengembangan diri di organisasi. Oke, betul. Setuju banget sama statement Kakak kalau motivasi terbaik itu diri sendiri. Oke Kak, mungkin untuk yang terakhir, kalau disuruh deskripsi TLM itu dalam satu kata, kira-kira Kakak bakal pilih kata apa nih Kak? Dan kenapa Kakak pilih kata itu? West Guard sih. West Guard, karena di situ ada diagramnya, naik turun, tapi dia tetap tuh min 2 SDK. Nah, tuh, jadi ada konsistensinya di situ. Walaupun diagram itu naik turun, diterima atau tidak terima, tapi dia nilainya konsisten. Jadi dibutuhkan seorang TLM itu konsistensi. Jadi kalaupun kalian sudah mengkaji ataupun belajar suatu ilmu yang baru, konsisten lagi. Ketika menurut kalian sudah sampai di titik kayaknya sudah cukup nih, baru pindah. Kalau saya ini tipikal orangnya yang coba dulu yang ini, sudah bisa, sudah saya cukup, baru saya pindah. Sekedar tahu, mau mencoba, selesai, kasih orang lain. Karena kalau kita mencontohkan dari sendiri itu lebih terasa ketimbang kita hanya memberitahu. Kayak beberapa, coba kamu buat Canva, itu saya coba dulu. Kayak mana sih susahnya seorang desain grafis di organisasi? Butuh waktu berapa lama mereka mendesain sebuah poster? Nah tuh. Jadi walaupun saya sebagai ketua DPC, itu saya masih desain. Jadi sewaktu-waktu ketika tim desainer ini butuh backup, saya bisa. Sekedar, tapi tidak sebaik mereka yang memang menjiwai di situ. Ada goresan seni yang itu tidak dimiliki oleh saya. Tuh. Dan itu harus kita apresiasi setiap kerja teman-teman di organisasi, karena mereka itu butuh apresiasi lebih, butuh pengakuan, dan yang terbaik menurut saya seorang pemimpin itu dia bisa di depan untuk melihat situasi seluruhnya, bisa juga di tengah
untuk ngebimbing orang-orang yang kebingungan, dan harus di depan untuk menarik semangat rekan-rekan alumni kita terdahulu. Itu sangat luar biasa nih. Makanya hadirlah sebuah wadah yang namanya IKANAS, Ikatan Alumni Analis Kesehatan dulu namanya, karena belum ngadain rapat, belum berubah namanya. Jadi dari IKANAS ini yang dipikirkan dari alumni kita terdahulu, hadirlah sebuah wadah IKANAS di situ dengan niat silaturahmi. Jadi sampai sekarang IKANAS itu beranggota di dalam grup itu sudah hampir 700-an. Jadi kita bisa merekod dari angkatan 1 sampai angkatan 24 kalau nggak salah ya. Zaman Wiran masuk tahun berapa tuh? 2019 mungkin angkatan 19 tuh. Dan di situ sudah mulai masuk dalam grup. Jadi ketika beberapa alumni melihat loker di media sosial itu langsung di-share. Langsung di saya. Nah, terus juga kalau dulu itu IKANAS sering ngadain kegiatan namanya apa ya, nama programnya itu lupa tuh, kayak bincang-bincang kayak gini juga, sharing session, persiapan lamaran kerja, wawancara, terus juga persiapan untuk S2. Tuh, jadi memang kebermanfaatan. Nah, tapi tahun ini IKANAS tuh di Desember ngadain kegiatan nih, namanya itu MLT Run. Oke, jadi untuk sobat-sobat yang semua, silakan cari di Instagram itu MLT Run. Jadi kita ngadain kegiatan untuk masyarakat Kota Palembang umumnya, dan khususnya itu untuk keluarga-keluarga TLM. Jadi yang alumni yang sudah punya keluarga, anak, istri, dan yang lain-lain, ayo diajak tanggal 21 Desember 2025 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan running bareng, bersilaturahmi bareng, dan asik-asik bersama. Oke, jangan lupa join ya Sobat TLM semuanya. Oke Kak, gak kerasa kita udah berada di akhir sesi nih Kak. Mungkin kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Kak Fahmi atas waktu yang udah diluangkan, yang udah mau berbagi pengalaman dan juga cerita-ceritanya ke sobat-sobat TLM. Oke, semoga apa yang udah Kakak sampaikan tadi bisa jadi motivasi dan juga bisa menjadi penyemangat buat sobat-sobat TLM yang sedang membersamai kita pada hari ini. Oke, sukses selalu untuk Kakak. Boleh izin mengucapkan terima kasih. Boleh Kak, boleh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen-dosen tercinta, khusus untuk Ibu Nur Hayati selaku dosen pembimbing, terus Pak Anggo, Bu Dia, Pak Isan, Pak Erwin, dan dosen-dosen yang tidak bisa satu persatu. Berkat mereka lah saya duduk di sini dan bisa berbagi dengan rekan-rekan semua dan sahabat semua. Semoga mereka sehat selalu, dan orang-orang yang banyak membantu saya dalam hidup saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang mereka berikan itu Allah balas dengan sebaik-baik mungkin, dan nanti kita bisa berkumpul lagi di surganya Allah. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Kak Fahmi. Sukses selalu untuk Kakak untuk perjalanan karir ke depannya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak di kesempatan selanjutnya. Oke, buat teman-teman Sobat LM semuanya juga jangan lupa follow semua platform MLT Talks Podcast supaya nggak ketinggalan nih episode-episode menarik berikutnya. Oke, saya Putri Salsabila pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa, karena karirmu dimulai dari sini. Bye bye Sobat LM semuanya.